Di sini saya akan menjelaskan untuk kelas octet-nya, ada terdapat konstruktor dan juga metode-metodenya. Yang pertama adalah octet di sini adalah konstruktor default-nya, kemudian octet integer value ini adalah konstruktor yang menerima nilai integer dan mengatur nilai octet. Kemudian untuk octet string value-nya ini adalah untuk menerima nilai string dan mengkonversi menjadi integer sebelum mengatur nilai octet-nya. Untuk get value di sini adalah untuk mengembalikan nilai octet. Lalu set value integer value ini dia mengatur nilai octet jika berada di dalam 0 dan 255. Lalu dia melemparkan pengecualian jika berada di luar batas itu tadi. Lalu untuk set value string value, dia mengkonversi nilai string menjadi integer dan memanggil set value yang tadi. Untuk octet testnya, di sini terdapat 2 tes. Yang pertama itu tes 1, dia menguji apakah kelas octet ini dapat menerima nilai dalam rentang yang valid. Dengan tujuannya memastikan kelas octet menerima nilai yang valid dan mengembalikannya dengan benar. Kemudian untuk hasilnya nanti akan disampaikan. Hasil yang diharapkan adalah disimpan dengan benar untuk nilai-nilainya. Kemudian untuk tes 2, di sini untuk deskripsinya itu menguji apakah kelas octetnya dapat melempar pengecualian jika diberikan nilai di luar 256 di sini untuk value-nya. Dan juga tujuannya ini untuk memastikan bahwa kelas octet menangani nilai yang tidak valid dengan benar dan melempar pengecualian yang tepat. Kemudian hasilnya ini diharapkan pengecualian dilempar dengan pesan value is out of range ketika nilai di luar rentang yang diberikan tadi. Lalu untuk hasil octet test ini bisa ditampilkan. Nah, di sini menghasilkan 100% untuk pengetesannya, di mana tidak ada error ataupun yang lainnya, maka disimpulkan bahwa semua pengujian dan juga tesnya itu berhasil. Di sini saya akan menjelaskan kelas IP address, di mana kelas IP address ini memiliki 3 atribut, yaitu IP number, netmask, dan prefix. IP number digunakan untuk menyimpan 4 oktet dengan nilai 0 sampai 255 yang merepresentasikan alamat IP. Netmask digunakan untuk menyimpan 4 oktet yang mewakili subnetmask dari alamat IP. Lalu prefix digunakan untuk menyimpan panjang prefix atau prefix length yang menyatakan jumlah bit 1 pada subnetmask. Di sini terdapat 2 konstruktor, yaitu konstruktor default dan konstruktor dengan memiliki parameter string input 1, string input 2, string input 3, dan string input 4. Di mana konstruktor ini menerima 4 string sebagai input untuk membuat objek oktet dan menambahkannya ke IP number. Input ini merupakan nilai oktet untuk alamat IP. Kemudian bisa dilihat pada metode toString. Pertama-tama, metode ini akan menginisialisasi variabel result sebagai string builder. Kemudian akan melakukan iterasi i dari 0 hingga 3. Kemudian akan menambahkan nilai IP number i dot get value ke result. Jika i bukan 3, tambahkan titik sebagai pemisah. Jika sudah, kembalikan result sebagai string. Lalu ada metode get IP number digunakan untuk mendapatkan array list octet dari IP number. Kemudian ke metode get netmask, di mana metode getNetmask menginisialisasi variabel result sebagai string builder, lalu melakukan iterasi i untuk setiap oktet dalam netmask. Di sini ditambahkan nilai netmask i dot get value ke dalam result. Jika i bukan 3, tambahkan dot sebagai pemisah, tambahkan titik sebagai pemisah. Kemudian di sini ada metode setNetmask dengan parameter integer prefix, di mana jika prefix kurang dari 0 atau lebih dari 32, maka akan melempar exception invalid prefix length. Kemudian akan mengatur atribut prefix pada objek IP address, lalu mengosongkan netmask dengan netmask.clear. Lalu di sini akan dihitung nilai mask sebagai 0 x f f f f f f f f. Digeser ke kiri sebanyak 32 min prefix. Lalu di sini 0x itu adalah sebagai penanda bahwa angka tersebut menggunakan baris 16, yaitu hex atau heksadesimal. Kemudian di sini ada perulangan for, di mana melakukan iterasi i dari 0 hingga 3 akan mendapatkan 8 bit dari mask yang sesuai dan tambahkan ke netmask. Setelah itu akan dicetak hasil dari subnetmasknya tersebut. Lalu kemudian di sini ada metode setNetmask dengan parameter string prefix, di mana jika string prefix dimulai dengan slash, ambil bagian integer setelah slash dan ubah ke integer. Kemudian dipanggil setNetmask integer dari prefix dengan nilai integer tersebut. Kemudian kondisi kedua yaitu else, jika formatnya nggak valid, lempar exception invalid prefix format. Lalu di sini ada metode getNetworkID, di mana dibuat objek network ID, lalu melakukan perulangan for, di mana
I dari di mana iterasi I dari 0 hingga 3. Ini dilakukan untuk menghitung net ID value sebagai API number-nya I, .get value, dan net mask I, .get value. Kemudian akan ditambahkan net ID value ke network ID. Kembalikan network ID. Kemudian di sini ada metode get broadcast, di mana dibuat juga objek broadcast, kemudian melakukan perulangan for, di mana iterasi I dari 0 hingga 3. Dilakukan untuk menghitung broadcast value sebagai API number I, .get value, dan netmax I, .get value, dan 0 kali FF. Kemudian akan ditambahkan broadcast value ke broadcast. Kemudian di sini ada metode get network ID string, di mana fungsinya untuk mengembalikan network ID dalam bentuk string yang telah diformat. Di sini juga metode get broadcast string digunakan untuk mengembalikan broadcast address dalam bentuk string yang telah diformat. Dan ini adalah metode terakhir, get effective IP host, yang digunakan untuk menghitung jumlah host efektif yang dapat digunakan dalam jaringan. Di mana jika prefix sama dengan 32, maka akan mengembalikan nilai 0. Dan ini adalah rumus dari perhitungan jumlah host efektif yang dapat digunakan dalam jaringan. Berikut adalah tes dari kelas IP address yang baru saja dibuat. Di metode tes 1 ini digunakan untuk menguji metode konstruktor IP address dan toString, di mana metode tes 1 di kondisi try akan dibuat objek IP address dengan IP 170.16.1.1. Lalu assert equals digunakan untuk memastikan bahwa representasi string objek sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di sini digunakan untuk jika ada pengecualian yang dilempar oleh assert not equals value is out of range. Dia ini memastikan bahwa pesan pengecualian tidak menunjukkan nilai di luar jangkauan. Di metode tes 3, ini fungsinya untuk menguji set netmask dengan parameter integer prefix tadi dan get netmask. Pembuatannya sama seperti pada tes 1 ini, namun di sini dikhususkan untuk menguji set netmask dan get netmask. Kalau yang metode tes 4 ini digunakan untuk menguji set netmask dengan parameter string prefix dan menguji get netmask yang ada di kelas IP address tadi. Lalu tes 5 ini digunakan untuk menguji perhitungan network ID dan broadcast address yang terdapat pada kelas IP address tadi. Lalu tes efektif IP host digunakan untuk menguji kelas get efektif IP host yang telah dibuat di kelas IP address tadi. Di sini akan dibuat dulu objek IP address dengan IP 170.16.1.1 dan menetapkan subnet masknya dengan prefix 24. Kemudian assert equals memastikan bahwa jumlah host yang efektif sesuai dengan 254 untuk subnet mask prefix 24. Kemudian jika ada pengecualian, tes akan gagal dengan pesan yang menampilkan isi pengecualian. Akan kita testing kelas IP address ini. Dapat dilihat testing berjalan dengan lancar, di mana tes sudah 100% yang menandakan kelas IP address sudah dibuat dengan baik, sehingga memunculkan output seperti ini.